Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Febrianti di channel Marsha. Pada video kali ini saya akan menampilkan bab 10 yaitu command line, tips, dan trik. Kemudian pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini terdapat 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu menggabungkan beberapa komen, yang kedua tab completion, yang ketiga history, dan yang terakhir comment shortcut ya teman-teman. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, menggabungkan beberapa komen ya teman-teman. Kita langsung masuk saja ke kejadian. Oke teman-teman, di sini pertama-tama saya akan mengetikkan ls terlebih dahulu. Oke, di sini itu terdapat direktori dir 2 dan direktori latihan Marsha ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan mengecek terlebih dahulu dengan mengetikkan ls dir 2. Kayak di dalam direktori dir 2 terdapat direktori dir 3 ya teman-teman. Kemudian kita cek di direktori latihan Marsha. Di sini terdapat file .ds ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menggabung kedua komen tersebut? Teman-teman bisa langsung ketikkan saja perintah ls dir 2 kemudian titik koma, spasi titik koma, kemudian ls Marsha ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah terdapat ya teman-teman. Di sini isi di dalam ls dir 2 dan latihan Marsha sudah tergabungkan menjadi satu. Teman-teman, jika teman-teman ingin lebih detailnya, teman-teman bisa mengetikkan perintah ls min r kemudian dir 2. Bisa kita enter. Begitu juga dengan direktori yang latihan Marsha ya teman-teman. ls min r ter. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan ya teman-teman. Jadi di sini di dir 2 terdapat dir 3 ya teman-teman, di mana ini adalah direktori, itu sebuah direktori. Nah, kemudian di latihan Marsha terdapat file 2.txt ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan saja bagaimana cara menggabungkannya dengan perintah ls min r kemudian dir 2 titik koma ls min r kemudian latihan Marsha. Enter. Oke teman-teman, jadi di sini di dir 2 ini terdapat direktori di dalam direktori, yaitu dir 3 ya teman-teman. Pada bab sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara membuat direktori di dalam direktori. Nah, kemudian di dalam dir 2 ini ada dir 3 yang dimana isinya adalah latihan Marsha. Dan kemudian di latihan Marsha ini terdapat sebuah file 2.txt. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung tulis saja supaya tidak mengganggu ketika kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita pada pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Langsung saja kita masuk ke Debian, kemudian kita mengetikkan ls. Nah, di sini di ls terdapat banyak sekali direktori ya teman-teman, seperti desktop, kemudian download, dokumen, kemudian musik, publik, dan lain-lain. Nah, kemudian saya di sini ingin masuk ke direktori dokumen nih teman-teman. Nah, kemudian cara cepatnya itu gimana sih dengan kita menggunakan tab? Jadi teman-teman bisa mengetikkan 3 digit pertama nama dokumen ya teman-teman dengan menggunakan tab, kemudian kita langsung tab saja. Di sini langsung ya teman-teman kita enter. Kita sudah masuk ke direktori dokumen. Di sini kita coba pwd untuk mengetahui posisi kita. Di sini saya berada di dokumen. Nah, kemudian ketika saya ingin masuk ke direktori download, di sini saya mengetikkan perintah cd
DO di sini tidak mau ya teman-teman, karena di dalam direktori ini yang berawalan DO terdapat download dan dokumen. Jadi ketika teman-teman ingin masuk ke dalam direktori download, teman-teman bisa mengetikkan cd down. Kemudian kita tap. Akan langsung ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu history ya teman-teman. Di sini saya clear terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan keluar dari sini. Oke, jadi kita akan langsung ketikkan perintah history saja ya teman-teman. Oke, di sini terdapat banyak sekali perintah-perintah yang sudah kita ketikkan ke Debian ya teman-teman. Nah teman-teman, history ini akan berlaku ketika teman-teman aktif dalam Debian ya teman-teman. Ketika teman-teman di sini menonaktifkan Debian, kita tidak bisa melakukan history. Kemudian bagaimana caranya ketika saya ingin ke perintah yang ada di sini dengan cara cepat, teman-teman bisa langsung itu ketikan tanda pukul. Kemudian di sini contohnya saya akan masuk ke dalam direktori dokumen ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung ketikkan saja angka dari perintah yang mana kita ingin masukkan ya teman-teman. Di sini angkanya 163. Kita enter. Oke, di sini sudah langsung masuk ke dokumen ya teman-teman. Kemudian jika kita ingin kembali, kita bisa mengetikkan cd.2. Oke, di sini sudah. Nah, kemudian di sini juga kita dapat melakukan perintah dengan melakukan tanda seru 2. Nah, apa sih ini artinya, teman-teman? Untuk mengembalikan ke perintah yang sebelumnya ya, teman-teman. Semisalkan di sini saya mengetikkan perintah tadi history. Kemudian ketika teman-teman melakukan perintah tanda seru, teman-teman akan langsung berganti ke perintah cd.2 ini ya, teman-teman. Langsung saja kita contohkan. Kita langsung praktekkan dengan masuk ke cd dokumen. Nah, kemudian kita akan clear ya teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan perintah tanda seru. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena sebelumnya kita sudah melakukan perintah clear di sini. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba perintah yang lain. Kemudian kita kembali dulu. Sini tanda seru, kemudian C. Nah, di sini perintah ini menjalankan kita masuk ke directory home, teman-teman. Nah, kemudian kenapa kita masuk ke home? Karena di tanda seru ini, yang C ini, teman-teman, melakukan perintah masuk ke yang sebelumnya ya, teman-teman, yaitu clear itu home ya, teman-teman. Jadi di clear ini ke home, karena posisinya pada saat itu kita berada di home. Oke, segitu dulu pembahasan kita di pembahasan 3 yang kali ini. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu comment shortcut ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas shortcut di komen ya teman-teman, yaitu shortcut CTRL plus A dan CTRL plus B. Jadi pertama-tama teman-teman bisa langsung ls saja. Nah, di sini banyak banget direktori ya teman-teman. Jadi contohnya ketika saya ingin melihat direktori etc, saya mengetikkan etc ya teman-teman. Nah, tapi ketika saya ingin melihat direktori etc, seharusnya perintahnya berawalan ls ya teman-teman. Nah, tapi saya lupa. Di sini teman-teman bisa langsung menggesernya saja, namun tidak otomatis. Nah, bagaimana caranya biar otomatis? Teman-teman bisa langsung pilih CTRL ditambah A. Nah, di sini langsung ya teman-teman, kita langsung bisa mengetikkan ls etc dan kita enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih itu Ctrl A plus E teman-teman? Nah, ketika saya akan melihat CTRL plus etc, untuk kita mengawalinya kan dengan CTRL plus A ya teman-teman, kita di awal. Nah, bagaimana kita
langsung akan terakhir ketika seperti ini teman-teman. Nah, itu dengan mengetikkan Ctrl plus E ya teman-teman. Oke, di sini akan langsung ke akhir ya teman-teman. Terdapat lagi Ctrl plus W ya teman-teman. Apa sih itu? Nah, jadi ketika saya ingin melakukan ls etc, kemudian saya mengetikkan Ctrl plus W, nah etc-nya terhapus ya teman-teman. Jadi Ctrl plus W fungsinya untuk menghapus komen sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi Ctrl plus R ya teman-teman. Jadi apa sih itu? Nah, ketika saya mengetikkan atau Ctrl plus R, nah di sini itu akan mencari ya teman-teman. Oke, jadi misal kalian ketikkan sini LSTC, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi Ctrl plus L. Apa sih itu teman-teman? Jadi bahasa gampangnya Ctrl plus L ini seperti perintah clear ya teman-teman. Jadi ketika saya mengetikkan Ctrl plus L, oke, di sini akan langsung terhapus semuanya, otomatis langsung clear. Oke teman-teman, jadi segitu saja pembahasan kita pada bab 10 kali ini. Di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.